Apa jadinya kalau di balik keceriaan SpongeBob sebenarnya menyimpan salah satu potret kesedihan paling jujur yang pernah ditampilkan di layar kartun anak-anak? Ini bukan tentang lelucon receh atau meme yang sering kita lihat. Ini tentang sisi SpongeBob yang jarang kita renungkan. Kegagalan yang berulang, kesepian yang tersembunyi di balik semangat berlebihan, dan pengorbanan yang tidak selalu dihargai. Di video kali ini, fakta-fakta akan membedah dunia fiksi Bikini Bottom lebih dalam dan menunjukkan kenapa SpongeBob karakter paling ceria di televisi justru menyimpan salah satu kisah paling menyentuh tentang arti bertahan meski dunia tidak selalu berpihak padamu. Mari kita mulai dari sesuatu yang sederhana. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya cukup menyakitkan. SpongeBob tidak pernah berhasil mendapatkan SIM mengemudinya. Bertahun-tahun, dia mengikuti kelas mengemudi di Puff's Boating School. Bertahun-tahun juga dia gagal, bahkan dengan cara-cara yang konyol dan berulang. Tapi yang membuat ini terasa berbeda dari sekedar lelucon adalah satu hal. SpongeBob tidak pernah berhenti mencoba. Coba bayangkan kalau ini terjadi pada manusia sungguhan. Seseorang yang berusaha keras, belajar dengan tekun, datang tepat waktu, penuh semangat, tapi tetap saja gagal. Berulang kali, tanpa alasan yang benar-benar jelas selain dirinya sendiri yang terlalu bersemangat hingga kehilangan kendali. Ini adalah gambaran tentang usaha yang tidak berbanding lurus dengan hasil. Sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan nyata banyak orang. Bekerja keras, tapi dunia tidak selalu memberi hasil yang setimpal. Yang menariknya, SpongeBob tidak pernah menunjukkan rasa putus asa yang berlarut-larut. Dia selalu kembali esok harinya dengan semangat yang sama. Apakah ini tanda dari karakter yang benar-benar tangguh? Di antara semua karakter di Bikini Bottom, ada satu sosok yang paling setia menemani SpongeBob tanpa banyak bicara. Siapa lagi kalau bukan Gary, siput peliharaannya. Ketika Gary menghilang, kita melihat sisi SpongeBob yang sangat berbeda dari biasanya. Bukan lagi keceriaan berlebihan, tapi kepanikan, rasa bersalah, dan ketakutan kehilangan yang sangat nyata. Ini penting untuk dipahami dari sudut pandang psikologis sederhana. Hewan peliharaan sering menjadi representasi dari kestabilan emosional seseorang. Buat SpongeBob yang tinggal sendirian di sebuah rumah nanas, jauh dari sosok keluarga yang sering ditampilkan, Gary bukan sekedar hewan peliharaan. Dia adalah pengingat bahwa SpongeBob tidak benar-benar sendirian di dunia ini. Rasa takut kehilangan Gary menunjukkan sisi rapuh dari karakter yang selama ini kita kenal selalu tegar. Dan justru disinilah letak kedalaman emosional SpongeBob yang sebenarnya. Dia bukan karakter yang tidak punya rasa sedih. Dia hanya jarang menunjukkannya secara terbuka. Sekarang mari kita bicara tentang hubungan SpongeBob dengan pekerjaannya di Krusty Krab. SpongeBob bukan sekedar karyawan biasa. Dia memasak setiap Krabby Patty seolah itu adalah karya seni. Dia datang tepat waktu, bahkan lebih awal. Dia mencintai pekerjaannya dengan tulus. Bukan karena gaji, bukan karena keharusan, tapi karena dia benar-benar menikmati apa yang dia kerjakan. Namun di sisi lain, Mr. Krabs, atasannya, sering digambarkan lebih peduli pada keuntungan dibanding kesejahteraan karyawannya sendiri. Dedikasi SpongeBob yang luar biasa itu jarang mendapat penghargaan yang setimpal. Ini adalah gambaran yang sering dijumpai dalam dunia nyata. Seseorang yang bekerja dengan sepenuh hati, tapi berada dalam sistem yang tidak selalu adil terhadap usahanya. SpongeBob tetap tersenyum, tetap bersemangat setiap pagi, meski dunia di sekitarnya tidak selalu membalas ketulusannya dengan cara yang sama. Sekarang, mari masuk ke bagian yang paling banyak diperbincangkan oleh para penggemar dan pengamat budaya pop. Apakah keceriaan SpongeBob yang berlebihan sebenarnya adalah bentuk pertahanan diri? Perhatikan pola ini. SpongeBob terus berusaha menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Dia berusaha keras menjadi teman baik untuk Squidward, meski Squidward hampir selalu menunjukkan rasa jengkel, bahkan tidak jarang benar-benar tidak menyukainya. Tapi SpongeBob tidak pernah berhenti berusaha. Dalam psikologi sederhana, pola semacam ini kadang disebut sebagai bentuk dari kebutuhan mendalam untuk diterima. Seseorang yang terus memberi, terus tersenyum, terus berusaha membuat orang lain bahagia, meski jarang menerima balasan yang sama.
Ini bukan berarti SpongeBob adalah karakter yang sedih dalam artian harfiah. Justru inilah yang membuatnya begitu menyentuh. Dia memilih untuk tetap ceria, tetap baik, meski dunia di sekitarnya tidak selalu ramah padanya. Dan mungkin, disitulah pesan terbesar yang bisa kita ambil dari karakter fiksi ini. Jadi, apa kesedihan paling mendalam dari SpongeBob SquarePants? Bukan satu momen tunggal, tapi gabungan dari banyak hal kecil. Kegagalan yang berulang, ketakutan kehilangan yang tersembunyi, dedikasi yang tidak selalu dihargai, dan keceriaan yang mungkin saja adalah caranya bertahan menghadapi dunia yang tidak sempurna. SpongeBob mengajarkan kita satu hal penting. Kita bisa jatuh berkali-kali. Kita bisa merasa tidak dihargai. Kita bisa takut kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi kita tetap bisa memilih untuk bangun esok hari dengan semangat yang sama.